Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah Paskah ini serangkaian, ya. Kita tahu bahwa ibadah Paskah ini adalah salah satu upacara, saudara, ritual yang sangat penting bagi kehidupan iman Kristen kita. Kenapa, saudara? Ya, karena kalau Tuhan Yesus hanya mati di kayu salib, tetapi kemudian kebangkitannya itu tidak terjadi, maka Rasul Paulus mengatakan sia-sialah iman kita. Ada amin? Ya, bahkan kalau saudara pergi ke Israel sana, Passover atau Pesak atau Paskah ini dirayakan secara besar-besaran. Hari libur nasional, saudara. Kira-kira 7 hari sampai 10 hari semuanya tutup, saudara, ya. Dan semua resort-resort itu kami pernah satu kali pergi ke Israel. Kebetulan dengan momen Paskah kami nggak sadar, saudara, ya. Di sana semuanya lagi sibuk, hotel-hotel lagi penuh, saudara, karena Paskah bagi orang Israel adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Karena persis di zaman perjanjian lama, saudara, ya, pada waktu perayaan Paskah itu terjadi pada waktu momen orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, dan itulah yang dirayakan sebenarnya, ya. Tetapi puji nama Tuhan, di zaman perjanjian baru ini Paskah kita tidak lain tidak bukan adalah anak domba Allah yang hidup, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita buka bersama-sama daripada kitab Yohanes pasal 15 ayat 13. Yohanes pasal 15 ayat 13, haleluya. Maaf ya, saya minum dulu ya, mulut saya kering. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13, kita baca bersama-sama. Topik khotbah saya adalah reckless love, haleluya. Siap, saudara? Yohanes 15 ayat 13, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah suatu demonstrasi daripada kuasa daripada Allah yang hidup. Saudara, bayangkan bahwa begitu banyak nabi di dalam semua pengajaran kehidupan, semuanya memberikan pengajaran yang baik tentang kehidupan, betul nggak? Tetapi hanya satu yang kemudian kita tahu bahwa semua nabi daripada pengajaran ini mati, saudara. Tidak ada satupun kemudian yang hidup kembali kecuali satu yang bernama Yesus Kristus. Ada sesuatu display yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa kematian ini sifatnya adalah misteri. Sampai dengan hari ini, saudara, tidak ada orang yang bisa confirm apa yang terjadi pada waktu manusia mati. Tetapi sesuatu yang luar biasa, pada waktu si empunya kehidupan, raja daripada segala raja itu, saudara, dia datang turun ke muka bumi. Dengan tujuan apa? Supaya menunjukkan kasih yang sangat besar. Di dalam ayat ini dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara tahu nggak? Di dalam kehidupan kita, saya percaya saudara kita dapat dipenuhi oleh orang-orang yang menyayangi kita. Misalnya ada orang-orang yang kagum akan saudara, ada orang-orang yang saudara tahu bahwa saudara sudah memberkati kehidupan mereka. Mungkin ada ribuan orang yang bahkan mengagumi saudara, memfollow saudara di dalam account sosial media saudara. Tetapi saya percaya tidak ada satupun yang rela mati buat saudara. Ada amin nggak? Dan bahkan orang tua saudara, orang tua saya pun sebagai orang tua. Seringkali kita percaya bahwa orang tua kalau misalnya diperhadapkan di dalam satu masalah, satu posisi yang sangat genting. Saya yakin orang tua juga bahkan tidak sedikit yang ragu-ragu untuk mati buat anak-anaknya. Betul nggak, saudara? Tetapi ada kabar yang sesuatu yang berbeda. Kematian manusia tidak bisa membawa kehidupan bagi orang lain. Tetapi hanya ada satu kematian yang membawa kehidupan, yaitu kematian daripada Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang kita sudah celebrate, kita sudah rayakan dari hari Jumat Agung kemarin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo yang semangat, katakan amin dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara sekalian, pada bulan ini tidak kebetulan, karena kami para leaders, saudara, kami berdiskusi dan kami memutuskan bahwa bulan ini adalah bulan yang paling cocok untuk kita berbicara dan belajar mengenai paradox of Christ. Kita lihat slide yang kelima. Saudara, sekali lagi untuk supaya Bapak Ibu sekalian ingat, mengenai kekristenan, kita harus tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, nilai-nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, ini semuanya adalah paradoks. Kalau kita lihat, saudara, pengajarannya seringkali dianggap berlawanan atau kontradiksi dengan opini manusia pada umumnya. Betul nggak ya? Supaya apa? Tujuannya tidak lain adalah supaya kita mengerti apa yang ada di dalam hati dan pemikiran daripada Bapa. Karena seringkali, saudara, pada waktu kita hidup di dunia,
kita sekolah, betul nggak ya? Dari TK, SD, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP, kemudian SMU, kemudian kita kuliah S1, beberapa daripada kita berhasil menembus S2, beberapa daripada kita menembus S3, saudara ya. Sedangkan apa yang Tuhan pikirkan di dalam pikirannya ini tidak selalu selaras dengan apa yang terjadi dengan pemikiran ilmuwan-ilmuwan atau filsafat yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, penting sekali pada waktu kita belajar tentang sesuatu hal yang bernama paradoks. Dan kita tahu saudara, pada waktu musim Paskah, ada perayaan Paskah, ada satu paradoks yang sangat besar. Kita lihat slide berikutnya. Paradoksnya ini apa saudara? Saudara coba bayangkan, dia yang pencipta menjadi ciptaan. Bukankah ini paradoks? Sesuatu yang sangat tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di dalam dunia ini. Mereka berpikir saudara, pada waktu mereka melihat salib, salib itu adalah satu simbol daripada kehinaan. Salib itu adalah simbol daripada kutuk. Bahkan orang-orang Israel sana, saya bisa katakan sampai dengan hari ini mereka membenci salib, saudara. Saudara bisa bayangkan di dalam paradoks ini, seorang raja mengambil rupa sebagai hamba. Kalau kita seringkali dengarkan kisah-kisah dongeng, saudara ya. Waktu saya kecil, saya bertumbuh dengan seringkali mendengarkan sanggar cerita. Saudara pernah mendengarkan sanggar cerita? Ya, orang tua saya, mama saya kadang-kadang membelikan kami cerita-cerita kaset waktu itu ya, sanggar cerita. Mungkin anak-anak kita, kalau mereka ngelihat kaset, mereka nggak tahu apa itu saudara ya. Mereka nggak tahu cara putarnya, betul nggak ya? Tetapi kita yang bertumbuh kembang, saudara mendengarkan sanggar cerita, ada hikayat-hikayat, ada beberapa raja yang kemudian mencoba menyamarkan dirinya bukan sebagai raja tetapi sebagai hamba. Tetapi di ujung-ujungnya raja itu akhirnya harus membuka kedoknya. Tetapi raja yang satu ini, raja yang saya katakan saudara, dia mengambil rupa sebagai hamba. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan dia mengosongkan hidupnya. Dia tidak mempertahankan keilahannya sebagai sesuatu yang dipertahankan. Saudara coba bayangkan itu. Manusia ciptaannya tidak mengenal dia. Manusia ciptaannya tidak menghargai dia. Slide berikutnya. Raja itu menjadi hamba sepenuhnya. Dan bahkan dia harus dilahirkan dari tubuh, dari rahim seorang wanita yang berdosa, saudara ya. Kita tahu saudara bahwa pada waktu raja ini sebagai hamba, dia tidak dikenali. Bukan cuma dia tidak dikenali, tetapi dia juga tidak dihargai. Saya percaya kerap kali di dalam kehidupan kita, masing-masing setiap daripada saudara dan saya pasti punya sejarah. Di mana kita dulu tidak mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Ada amin gak? Saya masih ingat waktu saya masih dulu SMA, masih SMP, masih kuliah, saudara. Seringkali saya justru menjauhi teman-teman yang adalah orang Kristen, saudara. Saya anggap mereka adalah orang-orang yang nggak cool, orang-orang nggak keren, saudara ya. Saya jauhi mereka, saya nggak mau berteman dengan mereka. Bahkan tidak sedikit daripada teman-teman saya yang pada waktu mereka mengatakan bahwa mereka mau pergi ke pemahaman Alkitab, mereka mau ke katekisasi, saudara. Saya justru tarik mereka untuk melakukan hal-hal yang lain yang menjadi kenakalan remaja. Apa yang saya pernah lakukan ini membawa penyesalan dalam hati saya, saudara. Karena beberapa daripada teman saya justru sekarang mereka nggak ke gereja. Pada waktu mereka melihat saya, mereka berkata, sialan kamu. Dia katakan gitu. Maaf saudara ya, maaf mulut saya. Karena dia berkata, sekarang kamu yang ke gereja, saya nggak ke gereja, saudara ya. Jadi inilah kehidupan. Seringkali tingkah laku kita ini menjadi paradoks. Tetapi saudara, justru pada waktu hal yang sangat tidak dinyana. Keluarga kami, saudara, keluarga adalah orang-orang yang taat beribadah. Kami dulu bukannya orang yang tidak taat beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi justru saya berkata, bagaimana mungkin untuk menuju ke Roma itu cuma satu jalan? Bagaimana mungkin ke surga itu cuma satu jalan? Saya tolak yang namanya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya, saudara. Saya bahkan despise, saya rendahkan. Saya pikir bahwa kekristenan adalah sesuatu yang sangat gak masuk akal, saudara. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menginginkan apa yang dia ingini, dia pasti dapatkan kita, saudara. Bukan saja dia datang sebagai hamba, tetapi dia membayar lunas setiap harga daripada dosa ciptaannya. Ada amin, saudara. Bahkan di dalam lagu yang tadi diangkat dengan judul Reckless Love, ini dikutip dalam kitab Lukas pasal ke-15. Ada satu cerita bagaimana ada seorang gembala meninggalkan gembala ini mempunyai 100 domba, saudara. 99 itu disimpan pada waktu satu terhilang. Saudara bayangkan ini adalah bagian atau gambaran daripada kehidupan saudara dan saya. Saya yakin setiap daripada kita pasti pernah terhilang. Ada amin. Siapa yang pernah terhilang? Saya pernah terhilang.
Walaupun saudara misalnya dilahirkan dalam keluarga orang Kristen, saudara, iman orang tua kita nggak bisa diwariskan kepada kita. Ada amin saudara ya? Setiap daripada kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi. Setiap daripada kita perlu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah inilah momennya. Pada waktu si gembala itu meninggalkan 99 yang aman, yang sudah bertobat. Dia mengejar kita saudara. Ini yang dia lakukan. Kematiannya di kayu salib tidak lain, tidak bukan adalah supaya bisa menyelamatkan satu domba lagi yang terhilang. Yaitu saudara dan saya. Sampai akhirnya, saudara, pada waktu saya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ada satu kehidupan yang baru. Saya pernah khotbahkan bahwa kehidupan yang baru ini dimulai daripada waktu Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang sudah menerima janji keselamatan bersama dengan saya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mengulang sedikit tentang apa makna daripada salib. Kita lihat slide berikutnya. Di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, kita melihat daripada ayat 13, saudara ya. Di sana dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara coba bayangkan, inilah maknanya daripada Paskah itu. Inilah maknanya pada waktu saudara dan saya, kita gagal untuk menebus diri kita sendiri. Dengar baik-baik, setiap daripada kita pasti punya perbuatan baik. Tetapi tidak ada satupun daripada perbuatan baik saudara yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara. Ada amin? Hari ini saudara mungkin berkata, saya bisa berbuat baik, saya bisa bersemedi, saya bisa bertapa, saya bisa berpuasa, saya bisa bahkan tidak makan hewan, saya tidak makan ini, tidak makan itu. Bahkan saya bisa menyakiti diri saya sendiri, saya bahkan bisa menyalibkan diri saya sendiri. Tetapi satu pun, dengar baik-baik, salib yang Tuhan Yesus tanggung, ini dikatakan karena dia dianggap terkutuk, karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, bahkan ada kabar gembira. Kutuk-kutuk keturunan yang ditanggung atau dilakukan oleh nenek moyang saudara. Saya kenal orang tua saya kenal kakek saya, tetapi saya lupa siapa kakek buyut saya. Kakek buyut-buyutnya lagi saudara saya nggak tahu. Benar nggak? Siapa yang kenal? Ada yang kenal saudara? Ada yang kenal kakeknya? Angkat tangan yang kenal kakeknya. Ulang dulu ya, ada yang kenal orang tuanya? Betul, ya. Kenal orang tuanya saudara? Siapa yang kenal? Saudara kenal kan? Saya mau tanya, saudara tahu nggak apa yang orang tuamu lakukan pada waktu mereka muda dulu? Seringkali yang mereka pamerkan adalah keberhasilan mereka. Mereka tidak mungkin memamerkan apa yang menjadi kejahatan atau kesalahan kehidupan mereka. Betul nggak? Ada beberapa orang yang saya percaya mereka berani menceritakan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Tujuannya apa? Supaya anak-anak mereka bisa belajar daripada kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tetapi hal yang memalukan, apakah misalnya mereka pernah menipu orang, misalnya mereka pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, saudara saya yakin mereka nggak akan pernah ceritakan, betul nggak? Naik sekarang, bagaimana dengan kakek, saudara? Siapa yang kenal kakek saudara? Saya kenal kakek saya, saudara ya. Saya kenal cuman kakek dari papa saya, karena kakek dari mana mama saya ini meninggal waktu mama saya usianya 16 tahun. Jadi dari no way saya bisa kenal dari kakek mama saya, saudara. Ya betul nggak? Yang diceritakan adalah hal-hal yang baik. Kadang-kadang yang diceritakan adalah bagaimana kakek yang dari negeri Tiongkok itu disiplinnya tinggi banget. Sukanya pakai rotan, saudara. Tetapi lagi-lagi tujuannya adalah supaya belajar. Supaya generasi muda bisa belajar tentang kebaikan-kebaikannya. Tetapi kejahatannya nggak pernah diceritakan, saudara. Saya mau tanya lagi, naik lagi, saudara. Siapa yang kenal kakek buyutnya? Saya cuma dengar cerita beberapa hal-hal negatif tentang kakek buyut saya, saudara. Tetapi semua perbuatan yang sangat jahat, dia nggak mungkin pernah ceritakan. Betul nggak? Bagaimana dengan kakek buyut-buyutnya lagi? Generasi keempat dari saudara. Ada yang kenal? Namanya pun seringkali kita nggak tahu. Betul nggak ya? Beberapa marga, misalnya beberapa suku di Indonesia, mungkin kenal, saudara, daripada nama marganya doang. Ini yang terjadi. Dengar baik-baik. Setiap daripada kita, ini menanggung ada yang namanya kutuk, saudara. Makanya kita mesti berhati-hati. Makanya kita perlu daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dia mati di atas kayu salib. Ada satu penebusan. Bukan cuma dosa saudara yang dibayarkan lunas. Tetapi dosa
yang saudara tanggung daripada kutuk orang tua, kakek buyut, sampai bahkan buyut 4-5 keturunan dari saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara sekarang adalah umat tebusan. Engkau sudah bebas, engkau sudah diampuni. Yang percaya katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara, makanya saya seringkali mendengarkan ada begitu banyak orang Kristen. Kalau berdoa mereka selalu berkata, Tuhan ampuni kami. Saya percaya bahwa doa seperti ini adalah doa yang baik. Siapa yang setuju ini? Tetapi kita perlu tahu saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan korban daripada Kristus satu kali untuk selamanya. Hari ini kita merayakan Paskah. Saudara bisa bayangkan, pada waktu para murid ini datang, mereka tujuannya adalah supaya membicarakan tentang kematian Yesus. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang lampau. Tetapi yang terjadi mereka kaget. Karena apa? Kuburnya kosong. Saudara, nasihat saya mulai hari ini, pada waktu saudara akan berdoa kepada Tuhan, jangan selalu merasa tidak layak. Ada amin? Ya, jangan selalu merasa Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Tuhan sudah tahu bahwa kita berdosa. Makanya saudara, sebagai orang-orang umat perjanjian baru, kita adalah orang-orang tebusan. Pada waktu kita berdoa, saya sarankan mulai sekarang, jangan hanya berkata Tuhan ampuni saya, tetapi katakan terima kasih Tuhan, karena engkau sudah melayakkan saya. Beda saudara ya, yang satu approach-nya sebagai orang yang ketakutan dihukum, tetapi yang satu approach-nya adalah pada waktu kita sudah bersyukur, kita menyadari kita sekarang anak, dan berkata Tuhan terima kasih, karena pengorbananmu aku sudah diselamatkan, aku sudah diampuni, aku sekarang mempunyai kehidupan yang baru, tidak lagi ada kutuk dalam kehidupanku, yang ada adalah berkat-berkat dan kelimpahan dan penyertaan Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima ini saudara, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lompat ke slide yang ke-13. Saudara, saya mau masuk kepada cerita Paskah. Kalau kita nggak cerita Paskah, saudara, kalau kita nggak baca ayat yang ini, kita lompat ke slide 13. Haleluya. Saudara, pagi-pagi benar, pada waktu para murid itu berusaha untuk membicarakan kematian Yesus. Mereka sedih banget. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Para wanita waktu itu mereka bingung banget, saudara. Karena kita tahu bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan ditulis, kubur Yesus itu kan bukan dalam kubur seperti pengertian kita kubur di zaman sekarang ditanam di tanah gitu saudara ya. Tetapi di orang-orang Israel pada zaman itu kubur itu adalah ditaruh dalam gua. Betul ya? Nah pada waktu ditaruh dalam gua, pintunya ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar. Saya yakin saudara pasti pernah melihat gambarnya. Kemudian karena orang-orang pembesar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu kemudian karena mereka ketakutan. Ketakutannya apa saudara? Mereka pernah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Mereka berkata, kalau dikatakan dalam Alkitab, penipu itu jasadnya sampai dicuri, maka lebih runyamlah kita. Maka yang terjadi saudara, ahli-ahli Taurat kemudian mendekati Pontius Pilatus dan meminta supaya kuburnya Yesus itu kemudian disegel. Saudara tahu kan, kalau ada misalnya ada rumah atau daerah yang ada tulisan polis line, saudara pernah lihat? Mungkin di foto atau di gambar atau misalnya di koran. Saudara jangan coba-coba untuk terobos polis line itu apalagi rusak. Karena kalau saudara merusak berarti saudara melanggar undang-undang negara. Betul ya? Jadi ada satu muatan hukum di dalam kubur itu supaya murid Yesus tidak bisa masuk dan yang di dalam nggak bisa keluar. Ada amin saudara? Tetapi kita percaya bahwa rencana daripada Bapa bukan cuman sang raja yang tadi saya katakan sebagai hamba ini turun dan kemudian mati, tetapi satu paket cerita komplit, dia yang mati ini akan mengalami kebangkitan dan hidup. Amin saudara. Kemudian dalam cerita itu, dalam Alkitab dikatakan ada satu gempa bumi yang sangat besar, di mana rupanya malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan 2 batalion saudara. Jadi yang menjaga bukan cuma 2 tentara. Berapa saudara? 2 batalion, bukan 2 tentara. Mereka kocar-kacir, mereka menyelamatkan diri. Tidak ada satupun tentara di dalam kehidupan ini atau di dunia ini yang dapat melawan tentara kerajaan surga. Haleluya. Kemudian singkat cerita kita tahu bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang jasadnya sudah meninggal,
Kemudian Roh Kudus menghampiri dia kembali. Dan kemudian menghembuskan nafas itu. Dialah nafas itu. Maka dia bangkit daripada kematian. Yang percaya katakan amin. Kematian tidak dapat memberangus daripada Tuhan kita yang sudah memang hidup. Haleluya, saudara. Nah, ini kemudian ceritanya dimulai di sini, saudara. Murid-muridnya datang. Lukas 24 ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Siap, saudara? 2, 3. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Bersama-sama, 2, 3. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara, ini yang terjadi. Ini gambaran daripada kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit. Saudara, kalau kita mengingat akan Tuhan Yesus Kristus, jangan cuma ingat akan pengorbanan dan kematiannya saja. Tetapi ingat, saudara, seperti yang Rasul Paulus katakan, aku ingin mengenal dia di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, di dalam kematiannya, dan apalagi saudara, di dalam kebangkitannya. Ada amin. Murid-murid Tuhan Yesus pada hari itu mereka matanya masih dibutakan. Orang yang sedih tidak dapat melihat rencana Tuhan yang mulia. Ini yang kerap kali terjadi pada kehidupan kita, saudara. Saya mencoba berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan Paskah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya Tuhan supaya kita bisa mengerti tentang apa yang terjadi pada saat itu? Kita lihat slide berikutnya. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya masalah. Saudara, beberapa orang menyebut masalah itu sebagai pergumulan. Betul enggak? Beberapa daripada kita juga menyebut pergumulan ini sebagai tantangan kehidupan. Dengar baik-baik. Saya berdoa dan saya mendapatkan jawaban ini, saudara. Semua ini tadi, masalah, pergumulan, tantangan, ini persis seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun mereka mengenal sosok daripada Tuhan Yesus yang sangat perkasa. Merubah air menjadi anggur. Hebat banget kan? Sampai dengan hari ini saudara masih ada beberapa orang yang katanya pernah melakukan mujizat ini. Saudara pernah tahu nggak? Di Kupang pernah terjadi mujizat air menjadi anggur. Pernah tahu ini saudara? Kalau nggak pernah tahu sekarang saudara tahu ya. Dan kemudian bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang pernah mendoakan beberapa orang yang mati kemudian hidup. Miracle yang sangat luar biasa. Mujizat yang sangat luar biasa. Nah, mujizat seperti ini kan jarang. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi murid Yesus, mujizat-mujizat yang sangat kreatif. Mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Ini makanan tontonan mereka sehari-hari. Mereka merasa bahwa Tuhan mereka, guru mereka, rabi mereka adalah seorang yang sangat sakti. Wah, nggak mungkin mati, saudara ya. Berkali-kali pada waktu Tuhan Yesus katakan, nubuatkan, ceritakan akan tiba masanya. Anak manusia akan digantung di kayu salib. Mereka nggak percaya. Mereka nggak mengerti, saudara. Mereka masih hidup di bagaikan awan-awan, saudara. Ada seorang guru yang mereka puja, mereka sayangi, saudara. Dan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Kira-kira kalau saudara jadi murid-muridnya, saudara punya suatu harapan yang sangat besar, high hope, high expectancy nggak? Nangkap ya? Apalagi pada zaman itu, saudara tahu bahwa orang-orang Israel hidup di dalam masa penjajahan kerajaan Romawi. Sekali lagi saudara, ini mirip sekali dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu akhirnya, Tuhan Yesus itu kemudian disalibkan. Mereka semua terkocar-kacir. Kerap kali dalam kehidupan kita ada masalah. Kerap kali dalam kehidupan kita ada pergumulan. Kerap kali dalam kehidupan kita ada tantangan. Dalam apa aja saudara? Dalam keuangan saudara. Pernah diuji keuangan saudara? Saya pernah diuji. Pertanyaannya, pada waktu engkau mengalami ujian kehidupan, saudara, apa yang saudara lakukan? Beberapa orang mereka memilih untuk melarikan diri. Mereka membunuh dirinya seperti Yudas Iskariot. Semalam saya lagi baca Alkitab, saudara ya, dan kemudian James itu kemudian nimbrung, saudara ya. Dan kemudian sekali lagi dalam pengertian kita, saya yakin apa yang dipikirkan oleh anak kecil, ini semestinya adalah pikiran kita juga, saudara ya. Dia bertanya, sekali lagi dia bertanya, bagaimana mungkin Yudas Iskariot itu kok bisa dipakai oleh Tuhan untuk nyalipin Tuhan Yesus? Saudara coba jawab deh pertanyaan ini. Saudara nggak bakal ketemu jawabannya. Bagaimana mungkin, saudara ya? Kemudian
Dia bertanya lagi, kalau Yudas Iskariot tidak mengkhianati Yesus, lalu bagaimana? Pertanyaan yang simpel, bukan? Pertanyaan yang pada waktu kita kecil, kita sering tanyakan, atau pada waktu kita baru menjadi orang Kristen, kita mendengarkan bagaimana seorang manusia itu mengkhianati Tuhan, dan bagaimana mungkin Tuhan kok mati. Inilah misteri yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tidak dimengerti oleh orang-orang di dunia. Saudara, saya katakan kepada James bahwa tidak ada cara yang lain kecuali Tuhan harus dikhianati. Cuman siapa yang akan dipakai oleh Tuhan kita nggak tahu. Saudara pernah bayangkan nggak? Bayangkan kalau Yudas Iskariot itu bertobat. Ada amin. Ya. Ada orang-orang yang kecewa di dalam kehidupannya namun mereka bunuh diri. Seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Sekali lagi dengar baik-baik. Yang mengkhianati Tuhan Yesus itu bukan cuman Yudas Iskariot. Ada amin. Semua murid-muridnya meninggalkan dia loh. Petrus yang paling vokal. Dia berkata, kalau semua orang meninggalkan engkau, aku pun tetap tidak mungkin meninggalkan engkau. Betul ya? Tetapi justru Tuhan Yesus berkata, hari ini juga, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Ya, jadi nggak kebalik saudara ya. Bagaimana dengan murid yang terkasih? Yang paling disayang katanya, Yohanes saudara. Ya, dia pun lari kocar-kacir meninggalkan Tuhan. Jadi intinya apa? Bukan cuman Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Cuman dia yang memang menjual. Saya percaya kalau Yudas Iskariot mau bertobat, dia bisa diampuni nggak? Saya yakin dia bisa diampuni. Bahkan tidak diperlukan rasul-rasul yang lain. Mungkin bahkan dia bisa menjadi sehebat seperti Rasul Paulus, saudara ya. Yang menulis 3/4 daripada kitab Perjanjian Baru. Dan saya percaya ini adalah gambaran daripada kehidupan kita. Di dalam kehidupan saudara ada masalah. Pernikahan saudara bagaimana? Pernikahan saya bagaimana? Pernikahan kita pasti pernah mengalami ujian. Namun apa yang saudara lakukan di dalam ujian itu? Apakah saudara akan lari? Apakah saudara akan memilih untuk bercerai? Saudara ya, saya mendapatkan ini saudara. Pada waktu masalah pergumulan tantangan ini terjadi, sebenarnya ini adalah ujian bagi tujuan atau orientasi kehidupan kita. Dengar baik-baik saudara. Segala sesuatu harus diuji. Termasuk hubungan. Pada waktu murid-murid mengatakan aku tidak mungkin meninggalkan engkau. Mereka menerima ujian yang sangat besar. Betul nggak saudara? Ya, termasuk di dalam kehidupan kita, seringkali kita berkata aku menerima visi dari Tuhan. Termasuk pelayanan ini. Betul nggak? Ya, pada waktu misalnya kita terus berdoa untuk kita percaya ada visi besar dari Tuhan untuk pelayanan kita, gereja kita. Kadang-kadang orang yang datang juga nggak banyak. Kadang-kadang kita sudah ngajak orang, nginjilin orang, orangnya belum bertobat. Ada amin nggak? Ya, terus apa yang terjadi saudara? Apakah itu pergumulan? Kita nyerah nggak? Halo? Bagaimana dengan kehidupan kita yang lain? Saudara, dalam pernikahan, sekali lagi dalam pernikahan saudara. Pernikahan ini kompleks banget, betul nggak ya? Tidak berarti orang-orang yang sudah menikah puluhan tahun, hari ini puji Tuhan ya kita dikelilingi oleh orang-orang yang dapat menjadi inspirasi daripada kehidupan kita. Ada orang tua saya, mereka sudah menikah lama banget ya, sudah 50 tahun lebih. Ya puji Tuhan, ada Pak Hendro ya, Pak Hendro berapa tahun? 28, Pak Engki berapa tahun? 24, Pak Michael berapa tahun? 28 juga. Wow, kita berikan tepuk tangan dong buat orang-orang ini ya. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, dalam pernikahan yang sudah lama ini mengalami ujian nggak? Mengalami ujian ya. Nah, makanya saudara, pada waktu kita mengalami ujian di dalam kehidupan, ini sebenarnya adalah untuk menguji apakah kita akan menyerah atau tidak. Pada waktu kita menyerah, berarti saudara kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana mujizat Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita tidak menyerah, saudara akan mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Bagaimana saudara akan melihat ada satu cerita kebangkitan dari permasalahan saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib di hari yang ketiga. Murid-muridnya pada waktu itu mereka menyerah semua. Mereka ketakutan semua saudara. Ya, makanya kalau kita lagi bersedih, lagi punya masalah, itu seakan-akan di mata kita itu ada seperti tirai yang menutup saudara. Percayalah, janji Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
Haleluya. Slide berikutnya, slide 15. Saudara, ini yang tadi saya ceritakan. Kuburnya Yesus itu di dalam gua, ya. Dan batunya gede banget. Bukan cuma batu kecil, bukan batu apung, saudara ya, tetapi batu yang sangat besar yang harus digelindingkan, saudara ya. Dan ini beratnya misalnya bisa aja beratus-ratus kilo atau bisa aja sampai ton, saudara ya. Tetapi kita percaya karena adanya kebangkitan ini, saudara, maka yang terjadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia tentang adanya kehidupan kekal. Haleluya, saudara. Ini sumber daripada segala pengharapan. Ini sumber daripada waktu saudara punya masalah apapun juga. Siapa punya masalah? Siapa punya masalah? Saya mau tanya. Saya punya masalah. Masalah kita berbeda-beda, saudara ya. Beberapa orang yang punya masalah, pada waktu mereka bisa melihatnya dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang benar, sebenarnya itu adalah suatu titik daripada sebuah promosi. Amin. Saya ucapkan promosi akan datang daripada kehidupan saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan satu harapan yang baru bagi seluruh umat manusia tentang adanya kehidupan yang kekal. Haleluya. Sehingga di Filipi 4 ayat 13 slide berikutnya. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara ya. Pada waktu engkau punya masalah, jangan meninggalkan Tuhan. Betul saudara? Karena kalau kita meninggalkan Tuhan sekali lagi, kita tidak akan melihat bagaimana adanya pemulihan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin saudara ya. Saya akan tutup dengan satu kisah. Puji nama Tuhan. Saya akan ambil cerita tentang kebangkitan Yesus dari satu angle yang saya rasa saudara belum pernah mendengarkan dari kitab, dari firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan, dia berjalan di muka bumi, memberikan kesaksian pengajaran selama sekitar berapa? 50 hari ya? 40 hari? 40 atau 5? 50 hari ya? Betul kan? Ya, dia ada di muka bumi. Ya. Saudara, kita lihat ada satu kisah bagaimana murid-muridnya, kan Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan murid-murid ya? Betul nggak? Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat murid-murid percaya dan kembali berapi-api melayani Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya. Yohanes 21. Yohanes 21 adalah kitab terakhir daripada kitab Yohanes, saudara. Ya, Yohanes 21 saya akan baca beberapa ayat untuk saudara supaya saudara mengerti tentang bagian kitab ini, supaya saudara mengerti tentang konteks ceritanya. Di ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Halo saudara, banyak orang pada waktu mereka kehilangan harapan. Ini gambaran daripada kita. Murid-murid Tuhan Yesus padahal sudah bertemu dengan Yesus yang dibangkitkan. Betul nggak? Ya, mereka sudah melihat loh. Bahkan seseorang yang bernama Thomas, dia berkata, kalau aku nggak masukkan tanganku, tangannya yang berlubang paku, kalau aku nggak masukkan ke tanganku, ke lambung yang lubang itu, aku nggak percaya bahwa dia dibangkitkan. Setelah dia ngomong gitu, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul, celing, saudara. Ya, nggak usah diraba-raba-raba, nggak usah. Betul nggak ya? Terus kemudian seperti Aladin gitu, nggak saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Dan kemudian di sana Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas ini aku, ini tanganku yang bolong, cucukkan tanganmu. Ini lambungku yang bolong, cucukkan. Thomas berkata, dia bertobat saudara. Dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Betul saudara ya? Nah ini padahal murid-muridnya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dibangkitkan. Mereka hari itu lagi lesu. Saya berdoa saudara, biarlah hari ini saudara tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu. Simon Petrus ini sebagai salah satu unofficial leader ya daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dia berkata, aku pergi nangkep ikan. Dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kami juga ikut terus gitu ya. Kemudian mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu dikatakan oleh firman Tuhan, sekali lagi mereka tidak menangkap apa-apa. Ini gambaran yang sama bukan?
Persis banget. Seperti bagaimana pada waktu mereka dulunya akan mendapatkan panggilan Tuhan. Mereka menangkap ikan, mereka nangkap apa-apa, saudara. Di ayat yang keempat berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang yang sedih, matanya tidak akan melihat rencana Tuhan ada di depan mereka. Orang yang menyerah kalah akan kehidupannya, tidak akan melihat berkat-berkat yang Tuhan siapkan di depan kehidupannya. Itu Yesus, saudara. Mereka nggak kenali. Padahal mereka sudah pernah berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan. Ada amin, saudara ya? Slide berikutnya, kita lihat ayat yang kelima. Kemudian dari jauh Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hei anak-anak, gitu ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, nggak ada. Kantong kami bolong Tuhan. Nih bolong, nggak ada duitnya. Nih bolong. Siapa lagi tongpes, saudara ya? Pak Hengki duitnya banyak, saudara. Kadang-kadang dia bisa kasih duit gitu, saudara. Berkatnya banyak. Saudara ya. Tapi jangan minta Pak Hengki loh ya. Mereka berkata, nggak ada Tuhan. Nggak ada. Ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, ini yang Tuhan Yesus katakan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Dengar baik-baik. Jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Kalau kita lagi belajar tentang Paskah dan kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Sampai dengan hari ini dia hidup. Kalaupun saudara hari ini punya masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pernikahanmu. Jangan menyerah kalah dalam kondisi kehidupan apapun itu namanya. Dan Tuhan Yesus hari ini bertanya, di rumahmu ada lauk pauk gak? Kalau saudara nggak ada, saudara berkata, nggak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberkati kehidupanmu. Siapa mau terima berkat daripada Tuhan? Amin, saudara ya. Kemudian kita lihat, kita lompat ayat yang ke-8, slide berikutnya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami pemulihan. Cuman cepat atau lambat, ini bukan urusan kita loh saudara. Ada amin gak? Ada orang-orang yang dengan lebih cepat mengalami pemulihan, ada orang-orang yang dengan lebih lambat mengalami pemulihan. Yang penting apa? Mata kita terfokus kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang yang hidupnya memandang kepada firman Tuhan, orang itu hidupnya nggak mungkin sama selama-lamanya. Ada amin, saudara ya. Saya pernah melihat orang-orang yang hidupnya dirubahkan oleh Tuhan. Saya pernah melihat orang-orang yang hidupnya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saya pernah mendengarkan kisah-kisah orang yang mengatakan justru di zaman krisis hidupnya diberkati. Haleluya. Dan bahkan pada waktu Tuhan memberkati, janji firman Tuhan mengatakan susah payah tidak akan ditambahkannya. Jangan pernah berharap kepada kemampuan, kepintaran, kehebatan saudara secara pribadi. Jangan pernah bergantung kepada orang di mana saudara anggap seseorang itu sebagai juru selamat saudara, sebagai idola saudara, tetapi andalkan Tuhan saja. Karena manusia hatinya bisa berubah. Tetapi hati Tuhan terhadap saudara tidak mungkin berubah. Ada amin. Ayat 9 kita lihat. Ketika mereka tiba di darat, jadi saudara lihat ya, mereka tadi pada waktu menangkap ikan, mereka dapat ikan nggak? Sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Kapalnya kosong. Betul ya? Kemudian Tuhan Yesus tanya, punya ikan nggak? Nggak punya. Betul ya? Tuhan Yesus kasih perintah, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Haleluya. Tuhan sanggup mengadakan daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Kemudian akhirnya mereka datang ke daratan, mereka membawa apa? Sedikit atau banyak? Banyak saudara. Tetapi pada waktu mereka datang, saudara lihat di ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada apa saudara? Ada ikan dan roti. Tuhan tidak memerlukan berkat kita untuk Tuhan dapat memakai atau mengadakan satu mujizat untuk memberkati kehidupan kita kembali. Ada amin gak? Apa yang Tuhan lakukan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Tuhan sumber daripada berkat. Ikan dan roti sampai dengan hari ini simbol daripada orang Kristen kan. Betul ya saudara ya. Mereka datang, ada ikan, ada roti. Kemudian kita lihat. Di ayat yang ke-10. Slide berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, kemudian ayat 11, ini sesuatu yang menarik saudara. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar. Baca bersama-sama saudara. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Sesuatu yang menarik ini. Ada sesuatu yang menarik. Menariknya apa saudara? Karena di sana ada angka yang disebutkan. Awalnya kami tidak mengerti maksudnya apa sih ini. Banyak orang yang mengkhotbahkan ini, tapi mereka juga istilahnya belum ada satu konklusi ini maksudnya apa gitu loh. Satu kali pada waktu kami lagi ada di Israel nih saudara ya. Pemimpin rombongan tour guide ini menceritakan tentang ayat ini. Kami ada di suatu tempat yang dimana kejadian itu berada saudara ya. Kemudian dia berkata bahwa ternyata 153 ekor ini ada maknanya. Maknanya apa saudara? Kita lihat berikutnya. Di dalam bahasa Ibrani, ini sayang Pak Kus nggak ada ya. Pak Kus harusnya bisa mengkonfirmasi ini. Di dalam bahasa Ibrani, 153 itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah Ani Elohim. Maksudnya apa ini Pastor Daniel? Saudara, hari itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka lagi bersedih. Mereka lagi berpikir untuk meninggalkan panggilan mereka. Mereka lagi berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan lagi melakukan mujizat yang sangat luar biasa yang seperti yang pernah mereka lihat. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, ini sudah tidak lagi akan terjadi. Tetapi saudara, pada waktu mereka melihat, disuruh menghitung, mereka kaget. Karena ternyata Ani Elohim ini berarti I am God. Akulah Tuhan dan aku menyertaimu. Saudara, pada hari Paskah ini saya mau berkata kepada saudara, Dialah Tuhan. Tidak peduli betapa besar masalah saudara. Tidak peduli betapa besar penyakit saudara. Tidak peduli seberapa jauh saudara lari daripada panggilanmu. Dan berkata, Tuhan tidak mungkin engkau selamatkan. Tidak mungkin engkau jangkau kepada orang yang aku doakan itu. Tetapi hari ini, di hari Paskah ini, Tuhan berkata, I am God. Tuhan yang sama. Yang seperti kemarin Pastor Debbie sudah khotbahkan. Daripada zaman perjanjian lama. Kalau saudara lihat bagaimana umat manusia itu jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah Tuhan yang membela orang Israel untuk keluar daripada tanah Mesir. Betul saudara? Dialah yang memerintahkan kepada Musa supaya Laut Merah itu terbelah. Dia yang memerintahkan kepada Musa pada waktu tidak ada air di padang gurun. Dan Musa diperintahkan, tunjuk aja kepada batu itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Di batu itu kemudian muncul air, saudara. Pada waktu orang Israel berkata, kami lapar, tidak ada makanan. Tuhan yang sama, Dia yang kemudian memerintahkan mana itu turun, saudara. Sejak dari zaman permulaan, pada waktu orang Israel berkata, kami bosan, makan mana, makan roti terus. Menjadi vegetarian terus, bosan, kami ingin makan steak. Tuhan kirimkan burung puyuh, saudara. Betul nggak ya? Tuhan yang sama. Saudara, pada waktu Tuhan yang sama kita tahu di zaman sepanjang perjanjian lama. Ada tantangan-tantangan yang sangat besar. Saudara, kita lompat ke zamannya Daud. Betul kan ya? Pada waktu Daud melihat ada satu raksasa yang besar. Saya percaya bukan Daud yang hebat, tetapi Tuhan yang ada dalam kehidupan Daud. Dialah Ani Elohim itu. Saudara, seberapa besar pun masalahmu, segede apapun Goliat saudara, asal Tuhan bersama dengan engkau, saudara akan mampu mengalahkan Goliat-Goliatmu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, di zaman ini, sekarang mari kita terapkan kehidupan ini saudara. Kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi alat pamer kerajaan surga bagi kemuliaan namanya.
Saudara siap? Amin saudara. Tuhan menyertai saudara apapun yang terjadi pada kehidupanmu. Seberapa besar pun tantangan kehidupan saudara, saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ucapkan dari tempat ini selamat Paskah bagi saudara. Saya percaya di hari Paskah ini akan ada momentum baru yang Tuhan akan lakukan sehingga kita boleh menjadi kesukaan dan menjadi alat pamer kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing.